Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku yang berkemajuan, wali siswa yang teladan, dan teman-teman para pengikut kanal Mukhtar Syafidan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Pak Dan akan menyampaikan tentang infaq. Infaq berasal dari kata anfaqa yunfiku infaq, yang artinya membelanjakan, mengeluarkan, menafkahkan harta. Secara istilah artinya adalah infak, yaitu mengeluarkan, membelanjakan, menafkahkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan agama dan kepentingan sosial semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, infak ini hukumnya sunnah. Tetapi dalam keadaan tertentu anak-anak, infak ini bisa dihukumi dengan wajib. Misalnya seorang ayah gitu kan mengeluarkan nafkahnya, berasal dari kata infak tadi, nafkahnya, yaitu seorang ayah, suami harus wajib mengeluarkan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Tetapi infak ini memang pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Dalam keadaan tertentu, yaitu bisa wajib tadi, dan juga bisa menjadi hukumnya adalah haram apabila infak yang kita keluarkan itu kita berikan kepada orang-orang yang tidak tepat sasaran. Misalnya adalah orang yang gemar mabuk-mabukan, kemudian harta itu digunakan untuk mabuk-mabukan, kemudian harta itu digunakan untuk kemaksiatan, ya, berjudi dan sebagainya. Ini tidak boleh. Infak, harta yang kita keluarkan harus tepat sasaran dan terarah, sehingga nilainya, pahalanya, berkahnya itu berlimpah. Anak-anakku yang berkemajuan, wali siswa yang teladan, dan teman-teman para pengikut kanal Mukhtar Syafidan yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas zakat fitri. Zakat itu hukumnya wajib dan materinya sudah ditentukan. Tapi kalau infak, materi dan waktu pelaksanaannya tidak ada batasannya. Ya, bahkan kita harus terus mengeluarkan harta kita, ya, harus gemar mengeluarkan harta kita setiap hari. Bahkan kita harus punya keyakinan setiap kelebihan harta kita itu ada hak-hak orang yang sangat membutuhkan, gitu ya. Jadi apalagi infak ini sebagai tanda kebajikan, tanda keimanan seseorang. Dalam surat Ali Imran ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta tuhibbun yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, ternyata infak ini adalah menjadi salah satu tanda keimanan seseorang, ya. Kita belum mendapat kebajikan, kita belum mendapat keberkahan, belum mendapat yang namanya predikat albirro sebelum kita menginfakkan sebagian harta kita yang kita cintai. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, teman-teman, kita harus membiasakan untuk terus gemar berinfak ini, ya. Malah targetkan setiap rezeki yang kita peroleh, kita harus sisakan harta itu untuk berinfak. Misalnya setiap bulan kita mendapatkan gaji, taruhlah 1 juta, kita sisihkan 200.000, 300.000, ini untuk infak, gitu. Anak-anak juga bisa membiasakan mulai sejak dini. Ketika anak-anak mendapatkan uang dari ayah dan ibu, misalnya berapa, 5.000 rupiah, anak-anak bisa menggunakan 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah untuk infak, sehingga luar biasa keutamaannya. Apa keutamaannya?
Yang pertama, kita akan didoakan malaikat, gitu ya. Coba dibuka hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, tidaklah para hamba berada di pagi hari, melainkan pada pagi hari itu terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, salah satunya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan kholafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebinasaan, ya, mumsikan, binasa, hartanya kepada orang yang menahan harta itu, bakhil. Bayangkan anak-anak, malaikat, makhluk mulia, ya, yang tidak punya dosa, yang selalu taat kepada Allah, mendoakan orang yang berinfak. Kita didoakan orang soleh saja itu sudah sangat senang sekali, gitu. Apalagi ini didoakan oleh makhluk Allah yang tidak punya dosa dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang gemar berinfak, didoakan oleh malaikat. Apa keutamaan lainnya? Keutamaan lainnya adalah perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah adalah seperti apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Dibuka Al-Baqarah ayat 261. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Artinya Allah Subhanahu wa taala bisa melipat gandakan harta yang kita infakkan itu sampai 700 kali lipat. Banyak sekali. Makanya banyak orang-orang yang soleh yang kaya itu punya kisah true story sendiri, kisah nyata sendiri. Mereka sering menginfakkan, malah pada akhirnya dia bertambah kekayaannya, begitu ya. Banyak sekali. Karena memang Allah SWT melipat gandakan hartanya bagi orang-orang yang gemar berinfak. Maka infak ini harus terus menjadi budaya bagi masyarakat Islam, ya. Karena hikmahnya itu bisa banyak sekali mendekatkan diri kepada Allah. Allah akan melipat gandakan rezekinya, menjauhkan diri dari sifat bakhil. Salah satu cara menolak musibah, membersihkan harta yang dimiliki, gitu ya. Ya, sehingga hisab kita di akhirat nanti akan terasa ringan, ya. Karena harta yang kita peroleh dan harta yang kita keluarkan itu kita gunakan dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus luruskan niat ketika kita berinfak. Harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setan bisa masuk pada orang-orang yang rajin berinfak. Setan terus menggoda agar ria, agar dipuji orang lain, agar mendapatkan sanjungan, agar punya rasa ujub bangga, gitu ya. Itu semuanya harus dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Kita harus menolak sanjungan manis dari orang lain, gitu. Kita kembalikan segala sanjungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakinkan keimanan kita bahwa infak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ria, apalagi menyakiti hati orang yang menerima harta kita. Jadi ada 3 golongan ini anak-anak yang nanti di hari kiamat itu tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya. Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada bapak ibunya. Yang kedua, orang yang suka minum khamar. Dan yang ketiga yaitu orang yang menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya, tetapi dia mengungkit-ungkitnya, sehingga orang yang menerima harta itu menjadi sedih, terluka hatinya, dan sebagainya. Maka ujian untuk orang yang suka berinfak ini adalah itu tadi, ria, ujub, ya, mengungkit-ungkit, menyakiti hati penerima, kemudian mengharap sanjungan dan sebagainya. Itu harus dibersihkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
ya, eman-eman rugi, karena pahalanya, keutamaannya sangat besar sekali. Baik, itu anak-anakku yang berkemajuan, oleh siswa yang teladan dan para pengikut kanal Mukhtar Syafiuddin, maka kita harus terus melaksanakan kegiatan-kegiatan berinfak ini. Seperti apa? Seperti di dalam buku kita, bisa memberikan infak untuk pengembangan pembangunan lembaga pendidikan dan tempat ibadah seperti madrasah, pesantren, masjid, musola. Kemudian memperlancar dakwah Islam seperti untuk pengajian, majelis taklim. Kemudian untuk sumbangan lembaga syiar Islam seperti menerbitkan kitab-kitab agama, buku, buletin, majalah. Kemudian untuk kepentingan sosial, jalan, jembatan, dan sebagainya. Sehingga harta kita itu bernilai jariah. Saat kita meninggal dunia, kita akan mendapatkan manfaat, pahalanya tidak terputus karena bernilai jariah. Dengan infak yang kita belanjakan, infak yang kita keluarkan, harta yang kita nafkahkan, belanjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita menjadi pribadi muslim yang suka berinfak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.